Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pagi Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum ibu memulai pelajaran atau memulai layanan, ada baiknya dimulai dulu dengan doa ya. Oke Bu, mari teman-teman kita mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Biasanya kita selalu memulainya dengan lagu profil pelajar Pancasila supaya profil pelajar Pancasila terus melekat dalam diri kita semua ya anak-anak ya. Siap? Ya Ibu. Oke, hari ini hadir semua? Atau ada yang hadir? Bagus, keren. Datang sekali lagi Ibu ucapkan di layanan bimbingan konseling, bimbingan klasikal ya pada hari ini bersama Ibu Bulan. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai etika berkomunikasi melalui media sosial. Tujuannya adalah, yang pertama itu tujuan umumnya agar peserta didik atau anak-anak Ibu semua yang berada pada ruang Google Meet pada hari ini dapat meningkatkan pengetahuan mengenai etika berkomunikasi dalam penggunaan media sosial. Yang kemudian Ibu juga berharap agar kalian dapat mengidentifikasi pengertian etika, komunikasi, dan media sosial. Selanjutnya, agar para peserta didik juga dapat mengklasifikasi dampak positif dan dampak negatif dari media sosial. Dan yang terakhir adalah agar kalian semuanya dapat nih menentukan etika berkomunikasi dalam penggunaan media sosial. Ya, sebelum kita memulai, kita semuanya berkomitmen ya, bahwasannya nanti kalian akan mengerjakan atau melakukan tugas-tugas yang harus kalian kerjakan seperti lembar EKPD dan lain-lainnya, dan mengikuti jalannya layanan dengan penuh tanggung jawab. Bisa? Bisa Bu. Ya. Kita akan memulai layanan dengan waktu 1 kali 40 menit ya. Sebaiknya kita ice breaking dulu semuanya. Fokus ya ke layarnya masing-masing ya. Nanti jawabnya dengan cepat ya nak ya. Tepung berwarna Putih. Oke, tapi minumnya Susu. Air. Baiklah, kita akan masuk ke materi. Sebelumnya sampai di sini anak-anak Ibu ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada ya? Nggak ada Bu. Sudah siap semuanya? Sudah Bu. Ya, yang pertama adalah mengenai etika berkomunikasi dalam media sosial, yaitu ada pengertian etika. Menurut etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, yang artinya kebiasaan, adat, akhlak, cara berpikir. Dan kemudian komunikasi, pengertian komunikasi adalah penyampaian pesan atau pengertian dari seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun melalui media, baik secara verbal maupun non-verbal. Oke, sedangkan arti media sosial sendiri adalah, Ibu sudah memaparkan nih pengertian media sosial. Kalau kan apa sih sebenarnya pengertian etika berkomunikasi melalui media sosial? Ada yang bisa menyimpulkannya? Siska, silahkan deh Siska. Ya Bu, etika berkomunikasi di media sosial yakni adab atau akhlak seseorang dalam menerima atau memberikan informasi di dalam media sosial seperti misalnya WA, Instagram, dan Facebook. Iya, benar sekali. Luar biasa. Beri pos dulu buat Desiska. Ya, sampai sini ada pertanyaan, Nak? Tidak Bu. Oke, kita lanjut. Kemudian ada loh dampak dari media sosial. Kira-kira dampak dari media sosial itu ada berapa ya? Ya, dampaknya ada positif dan negatif. Dampak positif dan negatif itu tergantung kepada diri masing-masing pengguna media sosial itu sendiri. Ya, makanya hari ini Ibu akan memberikan layanan agar kalian seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, agar kalian dapat mengetahui dan dapat menentukan etika yang benar di media sosial. Oke, ini Ibu mau kasih contoh ya, etika yang baik ya di media sosial ya. Boleh ditonton videonya ya. Assalamualaikum. Berikut ini tips etika berkomunikasi dengan guru melalui handphone ala Miss Bulan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika ingin berkomunikasi melalui handphone dengan guru. Pertama, pastikan kamu menelpon bukan pada waktu jam sibuk atau istirahat. Kedua, ucapkan salam pada saat mengawali dan mengakhiri percakapan, seperti Assalamualaikum, selamat pagi, dan yang lainnya. Ketiga, perkenalkan dirimu, sebutkan nama dan juga kelasmu. Bersikaplah yang sopan, gunakan bahasa yang santun, dan langsung ke inti pembicaraan. Ingat, ucapkan terima kasih setelah kamu mendapat penjelasan dari gurumu. Demikian tips dari Miss Bulan, semoga bermanfaat dan tetap semangat.
sekarang Ibu mau kalian membentuk kelompok sesuai kelompok yang sudah Ibu tentukan di WhatsApp grup ya. Bisa dilihat di grup masing-masing. Dan Ibu mau kalian memperhatikan satu video yang akan Ibu kasih sebentar lagi dan kalian diskusikan. Oke ya. Ini bisa dilihat dulu anak-anak di layar kita. Ada beberapa contoh kasus ya. Kemudian Ibu mau kasih satu tayangan. Silahkan disimak ya. Muhammad Arsyad kembali jalani pemeriksaan terkait dengan kasus pelecehan foto Presiden Joko Widodo. Selain itu, akibat perbuatannya, Arsyad juga diwajibkan membersihkan musola oleh warga sekitar rumahnya. Selasa pagi, Muhammad Arsyad tersangka kasus pencemaran nama baik berangkat menuju Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Setelah penangguhan penahanan Senin lalu, Arsyad diberi kewajiban oleh warga sekitar rumahnya di Jalan Haji Kum, Kampung Rambutan, Jakarta Timur, membersihkan musola setiap pagi akibat perbuatannya. Arsyad ini mau ke mana lagi nih? Mau ke Mabes lagi. Oh gitu, mau diperiksa lagi bagaimana sih? Ya katanya sih, kata pengacara mau ada pemeriksaan tambahan. Oh gitu. Ini jadi bersihin musolanya ditunda nih Mas? Ya, ditunda dulu soalnya masih ada pihak lanjut. Oh gitu, mungkin setelah pulang dari Mabes kali ya? Iya, atau besoknya kali pagi soalnya kan. Arsyad tapi bersedia Mas bersihin musola? Ya, bersedia lah. Rumah Allah kan rumah ibadah. Arsyad ditahan karena mengunggah foto Presiden Joko Widodo yang dianggap melecehkan dalam akun Facebooknya. Meski penahanannya ditangguhkan, proses hukum Arsyad tetap berjalan. Ia juga harus melakukan wajib lapor ke polisi 2 kali seminggu. Haris Noldi melaporkan untuk NET. Dari apa yang sudah Ibu paparkan, tadi ada 4 kasus berarti ya sama yang video ya. Ya, Bu. Apa yang sudah Ibu paparkan, Ibu minta kalian berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Lalu mengerjakan lembar LKPD yang sudah Ibu bagikan juga, nanti linknya di dalam WhatsApp grup. Dan setelah kalian berhasil berdiskusi, nanti boleh untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing dan lalu ditanggapi oleh kelompok-kelompok lain. Paham? Sudah selesai Riswanto? Sudah Bu. Sudah, Bu. Oke, silakan Riswanto. Baik Bu. Jadi dari hasil diskusi kami dari kelompok Facebook, bahwasanya dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi, etika dalam berkomunikasi di media sosial merupakan hal yang sangat penting. Hal ini karena jika kita mengabaikan norma dan etika dalam penggunaan media sosial, dampaknya bisa sangat luar biasa Bu. Tadi kayak Arsyad, bahkan dia harus wajib lapor, untung saja ditangguhkan penahanannya. Kemudian juga bisa sangat merugikan bagi kita dan teman-teman lain, karena juga bisa terkait dengan penyebaran hoax ya Bu ya. Iya. Jadi kita juga bisa dapat sanksi dari masyarakat dan juga dari pengadilan. Mungkin itu Bu dari kelompok kami, terima kasih. Iya, Bu. Luar biasa. Beri applause dulu untuk kelompoknya Riswanto. Riswanto dan teman-temannya tuh sudah berhasil memaparkan hasil diskusi dari kelompoknya. Nah, sekarang Ibu kasih kesempatan bagi kelompok lain, ada yang ingin bertanya kepada kelompok Riswanto ya. Oh iya, baik. Silakan Uswat. Bagaimana pendapat Anda mengenai orang-orang yang dengan sengaja melakukan hal-hal negatif di media sosial untuk tujuan agar viral dan terkenal? Terima kasih, Bu. Wow, tepuk tangan dulu buat pertanyaannya Uswat tuh. Luar biasa Uswat, pertanyaannya bagus sekali. Jadi pertanyaannya untuk kelompok Facebook tadi ya? Iya, Ibu. Ya, silakan dijawab Bu. Mungkin yang jawab pertama saya Bu, nanti akan diteruskan oleh teman saya. Jadi pada dasarnya media sosial juga merupakan apa ya Bu, merupakan media pemasaran dan promosi. Jadi memang ada berbagai cara untuk biar dikenal, bisa dari negatif, bisa juga dari konten positif kan Bu. Nah kita sebagai pelajar harus membentengi diri kita untuk tidak termakan oleh berita-berita murahan dan hoax Bu. Jadi kita harus teliti menerima berita dan informasi itu Bu, mana yang baik untuk kita, mana yang bisa kita bagikan, dan mana yang itu bersifat sebagai provokasi. Saya mau nambahkan sedikit. Jadi memang terkadang ada Bu yang orang mencari keuntungan seperti kata Pak Riswanto, kata Riswanto, karena media sosial khususnya Facebook itu kan kadang orang banyak apa Bu, cari-cari keuntungan dari sana Bu. Kadang dia pengen terkenal, jadi dia dengan sengaja, sebenarnya itu tidak dibenarkan gitu. Ya, oke. Ada lagi yang mau menanggapi? Tapi sebelumnya Ibu mau nanya sama Uswat dulu. Uswat, gimana tanggapan jawaban dari kelompok Facebook? Sudah puas atau lagi? Puas, Bu. Sudah puas saya, Bu. Bagus sekali jawaban dari Pak Riswanto dan Bu Yayu. Oke. Yang lain ada yang mau bertanya atau menanggapi lagi untuk hasil presentasi dari kelompok Facebook? Tidak ada? Cukup, Bu. Oke, kalau cukup beri applause dulu untuk kelompok Facebook nak ya. Kelompok Facebook luar biasa, kompak. Oke, selanjutnya Ibu panggil siapa itu tanda tangan? Tunjuk tangan? Herlina. Saya, Ibu. Iya, Iya, Bu. Oke, silahkan. Silahkan Herlina. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili dari kelompok Instagram akan mengemukakan hasil diskusi kami. Jadi berdasarkan hasil diskusi, berdasarkan video yang Ibu tampilkan tadi, kita harus dapat menentukan atau memilah sikap dalam berkomunikasi di media sosial. Misalnya,
kalau kita ingin bercanda, tentunya kita harus memperhatikan dulu siapa lawan komunikasi kita. Kalau itu guru atau orang yang lebih tua, alangkah baiknya kita berbahasa dengan santun. Terlebih lagi dengan Pak Presiden seperti Arsyad, itu contoh yang tidak baik sekali ya Bu. Karena Pak Presiden adalah seorang yang sangat terhormat dan tidak pantas dijadikan bahan bercanda. Nah, itulah kesimpulan dari kami kelompok Instagram Ibu. Oke, terima kasih kelompok Instagram. Beli applause dulu nah untuk kelompok Instagram. Luar biasa ya, bagus ya. Oke, Iya. Bu, selanjutnya mau tanya sama kelompok Instagram. boleh. Ada nggak Bu kelompok Instagram ya batasan-batasan bercanda itu sendiri gitu kan? Pertanyaan dari Bu Yayu, dari Yayu itu adakah batasannya ya? Pastilah harus ada batasan ya Bu Yayu. Yang saya tambah, pertama kita tidak boleh melewati batasan, ya kan? Jangan sampai candaan yang dilakukan malah menjatuhkan wibawa dan martabat orang lain. Nah itu. Terus ada juga jangan bercanda dengan orang yang tidak suka bercanda. Nah, kalau orang tidak suka bercanda, kita ajak bercanda, dia tidak akan mau. Nah, itu batasannya. Terus ada lagi, jangan bercanda akan suatu hal yang serius. Contohnya nih, kita mau bercanda di dalam majelis taklim atau memberikan kesaksian yang palsu, itu juga tidak boleh gitu. Nah, itu aja deh dari saya. Mungkin yang teman yang lain bisa menambahkan. Luar biasa ya, bener ya. Berarti yang dikuatkan lagi sama Herlina. Yang pertama tadi tentang apa nak? Fisik, betul? Fisik. Iya. Iya. Nggak boleh body shaming, mengatakan orang dengan kondisi fisiknya pendek, kemudian gemuk atau kurus, atau memberikan julukan-julukan yang tidak disukai. Oke? Ya yuk, ada lagi tanggapan dari jawaban Herlina dan Nurul? Iya, sudah bisa saya tangkap Bu. Oke. Saya rasa tadi sudah semua kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya. Iya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, baiklah. Sekarang saatnya kita membuat kesimpulan dari hasil pertemuan kita hari ini. Kira-kira apa ya kesimpulannya? Ada yang bisa bantu Ibu buat kesimpulan? Hari ini kita sudah belajar bagaimana kita harus berkomunikasi yang baik di media sosial. Ya. Kemudian juga beretika, jadi kita tidak menyinggung orang lain, tidak menyakiti orang lain, dan juga kita juga harus bisa mulai agar mampu berkomunikasi yang baik di media sosial setelah layanan ini Bu. Jadi kami sudah sangat memahami layanan ini, bahwa dampak dari etika yang salah di media sosial akan sangat merugikan buat kami. Itu saja Bu, terima kasih. Oke, luar biasa. Ya, itu setuju ya dengan kesimpulan yang diberikan oleh Riswanto. Jadi yang pertama itu penting banget ya, etika dalam berkomunikasi di media sosial ya nak ya. Usahakan gunakan kalimat-kalimat positif ya. Lalu ada satu moto Ibu buat kalian semua, yaitu saring sebelum sharing dan thinking sebelum posting. Bisa ya? Bisa Bu. Bisa. Ulang bersama tadi. Apa nak? Saring Sering pikirkan dulu apa yang mau kita bagi, pikirkan dulu apa yang mau kita tanyakan atau apa yang mau kita sampaikan dengan orang lain. Betul sekali ya, Riswanto. Terima kasih banyak atas aktifnya Riswanto. Nah, kita sudah belajar hari ini mengenai etika berkomunikasi di media sosial. Gimana menurut Ananda sekalian? Kira-kira bermanfaat nggak layanan kita hari ini? Sangat bermanfaat. Bermanfaat sekali ya. Jadi, anak-anak Ibu bisa lebih hati-hati lagi dalam memainkan jari-jarinya ya nak ya. Bangun komunikasi yang baik dengan sesama teman, dengan guru. Karena kalau kita bijak dalam menggunakan media sosial, tentunya akan ada banyak dampak positif yang bisa kita dapatkan. Ya, sebelum Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu ingin kita menutupnya juga dengan doa. Mengucap syukur, alhamdulillah. Ya, Ibu juga mengingatkan jangan lupa untuk mengisi LKPD dan evaluasi hasil nak ya, yang linknya sudah Ibu bagikan di WhatsApp grup. Ya, iya. Ibu. Iya, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan layanan materi bimbingan konseling yang berbeda. Tentunya Ibu harap anak-anak Ibu di rumah sehat, makan yang teratur, dan kita dapat bertemu kembali dalam keadaan yang penuh semangat dan berbahagia. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.